Kisah ini dimulai di Kompleks Sukamenak Indah, Margahayu, Kabupaten Bandung. Sebuah kawasan yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang wanita bernama Ibu Guritno. Di rumah yang dulu megah, berdiri kokoh di Blok H, Ibu Guritno menjalani kehidupan yang mapan bersama suami dan ketiga anaknya. Mereka adalah keluarga terpandang, hidup berkecukupan, dan rumah yang mereka huni pun terawat dengan baik. Lingkungan rumah ini dipenuhi tawa dan kehangatan keluarga, jauh dari bayangan kehancuran yang akan datang. Namun, badai tak terduga mulai menerpa. Ketika tak lama kemudian, suami Ibu Guritno mulai sakit-sakitan. Penyakit suami Ibu Guritno terus kambuh, hingga akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Kehilangan sosok pendamping dan tulang punggung keluarga ini menjadi pukulan telak. Seiring berjalannya waktu, anak-anaknya satu persatu meninggalkan rumah setelah menikah dan memulai hidup baru. Dengan kejadian itu, akhirnya Ibu Guritno mulai menunjukkan gangguan kejiwaan atau depresi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, saya bawain makanan. Aduh, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu, dimakan ya. Ya. Permisi, Pak. Iya, Bapak. Saya ingin melapor tentang kondisi Ibu Guritno. Beliau sekarang tinggal sendiri dan rumahnya sudah lama tidak memiliki aliran listrik dan air bersih. Oh iya, kemarin saya juga sempat dengar dari warga lain. Anak-anak beliau jarang pulang katanya. Betul, Pak. Saya sekarang sering memberikan bantuan dengan memberikan makanan dan minuman. Tetapi saya khawatir bantuan tersebut tidak cukup jika beliau terus tinggal sendiri. Oh iya, baik. Nanti saya akan hubungi dan laporkan ke dinas sosial. Dan saya harap untuk warga sekitar bergantian membantu Ibu Guritno agar beliau tidak kesepian. Baik, Pak. Terima kasih. Saya harap Ibu Guritno segera mendapatkan bantuan yang layak dan sesuai kebutuhannya. Ah, iya, baik. Baik. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan dinas sosial? Waalaikumsalam, iya Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ya Bu, saya Ketua RT Desa Sayanti, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Saya ingin melaporkan seorang lansia di wilayah saya bernama Ibu Guritno. Beliau hidup sendiri tanpa akses air bersih dan listrik. Baik Pak, apakah keluarga beliau masih ada dan dapat dihubungi? Ada, tetapi mereka berdomisili di luar kota dan jarang pulang. Warga sekitar memang sering membantu, namun bantuan tersebut belum mencukupi. Baik Pak, kami akan mengirim tim untuk melakukan asesmen ke lokasi. Apabila memungkinkan, kami akan melakukan rujukan kepada Ibu Guritno untuk dibawa ke panti sosial. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kami akan mendampingi proses asesmen tersebut. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah datang ke desa kami. Saya sebagai RT akan mengantar Ibu dan Bapak untuk melakukan asesmen terhadap Ibu Guritno. Saya selaku pihak kepolisian menemani Ibu Sri dari Dinas Sosial untuk melakukan asesmen di desa ini terhadap Ibu Guritno. Oh baik, mari saya antar. Permisi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya dari Ketua RT. Ada dari Dinas Sosial ingin bertemu dengan Ibu Bu Ritno. Silakan masuk. Tapi maaf, rumah saya berantakan. Sudah lama tidak dibersihkan. Ada apa ya Pak, Bu, ke sini? Kami datang di sini, saya sebagai Ketua RT dan ada Bapak Polisi dan juga Ibu Seri dari pihak Dinas Sosial akan melakukan asesmen terhadap Ibu Bu Ritno karena saya mendapat laporan dari warga bahwa Ibu Bu Ritno mengalami masalah isolasi sosial. Baik Ibu, saya di sini selaku petugas dinas sosial ingin memastikan kondisi Ibu karena saya mendengar laporan warga Ibu tinggal sendirian di sini. Sudah berapa lama Ibu tinggal sendirian? Sudah cukup lama Bu, sekitaran 10 tahun lebih. Dulu saya tinggal bersama suami saya dan anak-anak saya. Tetapi suami saya meninggal dunia dan anak-anak saya sudah berkeluarga. Apa masih ada yang sering memberi bantuan seperti makan atau minum? Kadang tetangga Bu, tetangga datang memberikan air atau makanan. Kalau butuh, saya pergi ke warung ke depan untuk meminta air minum. Dengar di rumah Ibu ini sudah tidak ada listrik dan air ya Bu? Betul Bu, listrik sudah dicabut karena saya tidak sanggup membayarnya. Kalau malam saya nyalakan lilin untuk penerangannya, tetapi saya sudah terbiasa dengan gelap Bu. Ibu, saya di sini selaku pengurus dinas sosial ingin membantu Ibu. Nanti Ibu bisa kami bawa ke panti sosial. Di sana ada listrik, air, makanan yang bisa membantu Ibu. Tapi kalau saya ikut Ibu, saya takut rumah ini nanti diambil orang karena rumah ini peninggalan suami saya Bu. Tenang Bu, rumah ini tetap menjadi milik Ibu. Nanti kami akan bantu menjaga rumahnya. Kami hanya ingin membantu Ibu untuk kesehatan Ibu. Saya ikut, tetapi saya bolehkan menjenguk rumah ini? Tentu boleh Bu, setelah kondisi Ibu pulih dan merasa lebih baik, Ibu bisa kesini kapan saja. Yang penting sekarang kondisi Ibu sehat dulu. Baik, terima kasih Ibu Bu Ritno atas waktu dan tempatnya, dan juga Bapak Polisi dan Ibu Sri. Terima kasih atas waktunya dan bantuannya. Mungkin kami pamit dulu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan genogram dari Ibu Guritno. Ibu Guritno adalah seorang lansia yang berusia sekitar 70 tahun yang ditemukan sebatang kara di rumah mewahnya yang terbengkalai di Kompleks Sukamengat Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua orang tua Ibu Guritno sudah meninggal dunia, yang dimana di sini ditandai dengan silang, dan Ibu Guritno itu sendiri ada di lingkaran merah, serta kedua orang tua dari suami Ibu Guritno juga telah meninggal dunia dan suaminya juga pun meninggal dunia. Hubungan ketiga anak Ibu Guritno ini kurang baik sehingga di sini ditandai dengan garis putus-putus antara Ibu Guritno dan ketiga anaknya. Baik, saya akan melanjutkan eco-map dari Ibu Guritno. Awalnya Ibu Guritno hidup bahagia bersama suami serta anak-anaknya, dan mereka masih bekerja di PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Namun, setelah beliau dan suaminya pensiun, kondisi ekonomi mereka mulai sulit. Ini ditunjukkan dengan garis putus-putus pada eco-map antara Ibu Guritno dan pekerjaannya yang lama. Tidak lama kemudian, suaminya meninggal dunia. Sejak saat itu, kondisi mental dan keuangan Ibu Guritno makin menurun. Dia tinggal sendirian karena anak-anaknya yang sudah menikah tidak lagi tinggal bersamanya, dan bahkan kurang memberi perhatian atau bantuan, yang ditandai dengan garis putus-putus. Ibu Guritno sempat menolak bantuan dari Dinas Sosial atau Dinsos karena merasa malu karena tidak terbiasa menerima pertolongan dari luar. Namun, warga sekitar yang masih peduli dan memberi bantuan makanan atau minuman. Hubungan ini digambarkan dengan garis lurus tebal, menandakan hubungan kuat dan positif antara Ibu Guritno dan warga sekitar.
Setelah kisah Ibu Guritno viral pada tahun 2023, barulah Dinsos turun tangan untuk mengevakuasi dan memberikan perawatan lebih baik. Bantuan juga datang dari Rumah Sakit Cisarua tempat beliau mendapatkan pertolongan medis dan mental yang ditandai dengan garis lurus tebal. Baik, ini tadi hasil dari pemaparan video kami. Kemudian kurang yang dimakan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.